dilanjutkan kembali di hari ketiga ya. Kemarin walaupun Khofifah ya nih ya, tidak hadir ya. Berarti tinggal 2 hari lagi besok ya. Kalau kemarin tahap pertama itu tahsin ya, untuk Khofifah udah ya, silakan diperbaiki lah, karena Fatihah itu sebetulnya kuncinya di Fatihah, suratul Fatihah. Nah, kalau Fatihahnya bagus, insya Allah nanti surat yang lain juga, karena di Fatihah itu terkumpul semua huruf atau makhraj itu ya. Jadi silakan nanti diperbaiki yang kemarin disampaikan ya. Nah, untuk tahap kedua untuk Khofifah akan coba dikasih soal gitu ya. Nah, kalau bisa punya pegangan lagu gitu ya, tapi yang sesuai dengan karakter suara Khofifah. Nah, biasanya pakai apa? Makom apa? Pakai ros ya, oke. Berapa juz sih Khofifah itu? 5 apa 10? Yang 5, ngambilnya yang 5 ya. Terus itu berarti nanti yang 5 sama yang 10 gimana? Cara mau disatukan? Dari tiap kategori itu tidak banyak Ya udah aja gini, kalau misalkan pesertanya hanya 6 gitu ya, nah, berarti ambil yang paling sedikit aja ya. Jadi patokannya 5 aja, ngambil yang paling sedikit kan 5. Enggak, maksudnya kan seharusnya kalau misalkan yang 10 sampai yang 10 lagi ditandingkannya, yang 5 sampai yang 5 lagi. Nah, sementara peserta kan ada berapa? Ada 6. Nah, itu paling banyak yang berapa? Yang 5. Ya berarti yang 15 itu ikutkan ke sini. Maksudnya artinya nanti soal itu tidak boleh lebih daripada 5 juz gitu ya. Nah, ini nanti dievaluasi lah. Evaluasi kegiatan ini silakan diperbaiki. Ya jadi seperti itu. Untuk hari ini akan coba dikasih soal ya, dan usahakan nanti sesuaikan makom atau lagu yang sesuai dengan karakter kita. Biasanya lagu ros ya. Ya lagam sendiri juga mungkin ada namanya kan. Ya, bismillah. 5 juz ya berarti ya. Oke. Coba sudah siap ya? Dikasih soal ya. Jadi kalau nanti gini, untuk kalau misalkan ada soal itu udah berapa? 4 soal. Nah, ada 4 soal. Tapi saran saya ini 5 aja gitu. Karena 5 juz ya. Jadi nanti bisa dari setiap juz 1 soal gitu ya. Tapi nanti diacak gitu. Diacak ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada soal pertama pakai basmalah gitu ya. Pakai basmalah gitu. Atau pakai dari isti'adzah lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan si juri nanti atau dari panitia membacakan soal, baca isti'adzah, basmalah, kemudian soal, Anda ulangi lagi. Ini untuk soal pertama ya, ulangi lagi isti'adzah, basmalah gitu. Nah nanti misalkan soal kedua bisa dilanjutkan. Misalkan soal pertama itu Al-Fatihah umpamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum melanjutkan itu ulang lagi gitu. Isti'adzah, basmalah yang dibaca ayatnya, kemudian melanjutkan gitu. Sampai nanti disuruh berhenti. Ya, sama jurinya misalkan udah cukup. Ya, jadi kalau sebelum disuruh berhenti, lanjutkan aja dulu gitu. Mau 1 juz juga gitu. Tapi jarang yang 1 sampai 1 juz gitu. Intinya sebelum disuruh berhenti lanjut aja gitu. Nah, nanti ketika soal kedua dan selanjutnya itu langsung, maksudnya langsung itu tidak pakai isti'adzah basmalah lagi. Ya, paling mengulang lagi ayat yang dibaca, misalkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, nanti ulang lagi itu. Nah, seterusnya seperti itu. Nanti soal terakhir ditutup dengan shadaqallah. Paham ya? Teknisnya seperti itu.
Coba kita mulai soal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Jadi fokus nanti ya. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيناهم آية Oke. Nanti teknisnya udah fix kan? Yang kalau salah diingatkan. Betul? Ada dibuatkan kan juklak juknisnya dibuatkan kan ada? Juklak juknisnya dibuatkan nggak? Takutnya beda gitu. Kan ada mungkin ketika soal misalkan si peserta salah baca, apakah diingatkan? Pernah ikut MTQ di luar nggak? Pernah? Belum pernah. Nah, gimana kalau di luar? Gimana? Didorong ya, diingatkan maksudnya. Jadi dibaca gitu. Misalkan kayak barusan diingatkan wama gitu kan. Nah, oke. Kalau di luar seperti itu maksudnya di luar LPTQ luar gitu di umum. MTQ SD, ST, STQ. Ya, oke. Coba saya ulang lagi ya. Soal berbeda lah ya, masih juz 1. Berarti coba itu nanti aturannya difikan ya itu ya. Nah, barusan ada masukan katanya diingatkan. Tapi kan hanya awalnya saja kan? Ya, betul nggak? Hanya awalnya atau satu ayat? Oh, terserah nafsunya juri gitu ya. Mana? Ya. Udah pernah ikut? Pernah dulu ingat? Beda kan? Beda kan? Jawabannya kan beda. Makanya coba dibuatkan gitu kan. Ya. Ya. Ada 2 versi berarti kan diingatkan dengan diketuk kan. Nah, ya mungkin sebetulnya bisa saja kita buat aturan sendiri gitu. Nah, tapi biasanya nanti disampaikan gitu. Disampaikan dulu sebelum pelaksanaan aturan mainnya gitu. Ya, aturan mainnya itu ketika misalkan salah melanjutkan, apakah kan nanti bisa mungkin dikasih kode misalkan 2 kali ketukan salah. Nah, kalau misalkan berhenti gak usah cukup, berarti nanti mungkin ada kode 5 kali misalkan. Maksudnya melanjutkan kayak tadi kan sampai berapa ayat. Kalau misalkan sudah diketuk 5 kali berarti berhenti gitu. Ganti soal gitu.
Paham nggak? Hafifah nggak kayak itu. Jadi ini mau ngambilnya gimana? Belum pasti. Warna. Pakai apa? Lampu apa gimana? Walah, udah siap. Jangan kayak pernah MTQ diusul juga kan? Disiapkan ya. Oke. Itu format penilaian sudah ada kan? Format penilaian sudah dibuatkan kan? Nah gitu ya. Jadi gak diingatkan gimana panitia aja. Berarti nanti dikasih kode gitulah. Berarti kodenya di sini 2 kali saja. Berarti kalau salah misalkan 2 kali. Berarti nah gini, kalau misalkan lupa ya jangan mengulang, tahu mengulang. Ulang gitu. Ulang aja terus ayat itu sampai ingat gitu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ya. Langsung. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل Ismail ang tahhiro وإسماعيل ang tahhiro طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Coba diulang lagi. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Tenang ya.
Nanti banyak penonton nggak? Banyak penonton nggak? Hah? Berapa penonton harus banyak? Biar mentalnya teruji gitu. Kalau MTQ di luar kan seperti itu kan? Kalau gak ada penonton mah gak aneh gitu. Mentalnya gak teruji. Kalau lagi tampil ya, kita tutup mata saja atau misalkan meruduk ke bawah. Takutnya itu mengganggu gitu kan. Iya, apalagi hafalan gitu kan. Ya, jangan makanya kalau saya lihat di di MTQ itu biasanya perempuan itu biasanya gak kan bisa didengar mungkin soal itu kan. Ya betul gak? Bisa dengar. Jadi gini aja gitu. Biar kita sambil mengingat-ingat gitu. Ya. Coba fokuskan. Jadi ketika si juri atau panitia membaca soal itu kita betul fokus gitu. Ya, ingat-ingat gitu. Nah, tapi yang nggak boleh itu mentang-mentang ingat. Jadi bacanya terlalu cepat gitu. Nah, kemarin saya sampaikan ke Maulidinal ya. Jadi salah satu trik dalam MTQ itu, ini kata guru saya juga yang udah, tapi belum di cabang tilawah mujawad gitu, udah level internasional, itu Kiai Haji Mukmin, itu salah satu guru saya. Jadi kata beliau itu jeda dari A ke B itu disamakan. Misalkan umpamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah dari rojim ke bismillah itu jedanya itu gak seenaknya gitu. Jadi diatur gitu. Misalkan kita mau 5 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti 5 detik. Sama dalam ini juga gitu. Ya, makanya itu 5 detik itu bisa sambil kita mengingat-ingat juga gitu. Setelah ayat ini ayat mana gitu. Jadi jangan terlalu cepat. Ya. Itu masukan. Oke ya, hafalannya. Terus tadi yang barusan dibaca ya, wa id ja'alna, koreksi sedikit. Soalnya udah dibaca 2 kali tapi sama seperti itu. Coba wa id ja'alna, ulang lagi. Ya, yang barusan. Wa id ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min Kho-nya kurang. wattakhidhu Kho. Terus nah itu satu wa'ahidna. Wa'ahidna hukumnya apa? Wa'ahid kan bisa dibayangkan, bisa terbayang. Wa'ahid itu kan a ya, ain gitu maksudnya. Wa'ahidna itu apa hukumnya? Ya berarti kan panjang. Lebihkan daripada mad asli gitu maksudnya. Terus coba baca lagi. Ini diterima, diminum. Nah, ila juga sama kan? Nah, coba jadi lebih jeli gitu ya. Coba diulang. Dari wahidna. Nah, di tohironya panjang kan? Ada alif kan ya? Ang-tohiro, ro-nya 2 harakat. Betul gak? Nah, itu tadi udah 2 kali, baru 1 kali kan? Silakan. Wahidna. To-nya panjang. Nah, usahakan nanti juga berhentinya itu di tempat wakaf gitu. Paling tidak ada tanda wakaf. Kalau misalkan tidak di akhir ayat, paling tidak kalau yang ada tanda wakafnya. Ya, karena nanti juga itu bisa mengurangi nilai gitu. Walaupun tidak
bukan lahan apa jali gitu. Masuknya lahan hofis itu masuknya. Ya. Udah konsultasi sama Kang Dede? Kang Haji Dede? Gimana kata beliau? Belum bisa apa? Oh, ya. Boleh lah. Ya begitu ya. Jadi panjang pendeknya berhentinya diperhatikan. Makanya jangan terlalu cepat ya. Kita atur aja jedanya. Jadi tapi jangan jedanya jangan lama juga, jangan sampai 20 menit gitu ya. Cukuplah detik gitu. Mau 10 detik. Jadi sambil kita mengingat-ingat setelah ini apa. Dan kalau bisa nih ya. Jadi ketika kita baca itu sambil terbayang tulisannya gitu. Ya, supaya nanti jadi gini sambil diingat-ingat lah gitu nanti sambil diingat. Oke. Ada satu soal ya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال Lanjutkan. Kalau gak ada kode lanjutkan aja. إذ قال لأبيه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم لأبيه Rabbiyal. ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين Qawmal zalimin. قوم الظالمين ومثل الذين Ayo lanjut. Aukalladzi أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها terus أو كالذي مر على قرية وهو خاوية على عروشها bukan wahwa wahia. وهي خاوية على عروشها وقال أنى يحيي هذه الله البيت وقال إني يحيي الله البيت أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله Ayo lanjut. قال أنى يحيي هذه الله البيت قال أنى يحيي الله الموتى قال أنى
Nah, baru 2 soal ya, 1 soal lagi dulu aja. Berat berarti ya, hadiahnya harus besar nih, panitia. Kamu kan PJ-nya ya, ajukan hadiahnya harus besar, umroh gitu. Berat hafalannya luar biasa nih. Oke ya. Ya, diingat-ingat ya, jadi fokus ke soal nih. Fokus ke soalnya, lupakan dulu yang lainnya. Ya. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم masih ulangi lagi. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالظالمين والله عليم بالمفسدين والله عليم بالمتقين. Lanjut lagi. Kalau lulus dulu berhenti. Berat ya. Iya, sulit, berat ya. Oke lah. Koreksi ya, dari bacaan masih banyak yang perlu diperbaiki. Maksudnya dari gunnah gitu ya, dari gunnah tadi termasuk dari mad far'inya gitu ya. Mad far'inya kayak mad jaid, mad wajib ya. Mad ada di sukunnya silakan. Usahakan begini, konsisten. Kalau misalkan mad ada sukunnya mau 2, mau 4, mau 6, konsisten gitu. Ya mau 4 harakat misalkan yasjudun, nah misalkan yasjudun, 2 harakat konsisten gitu. Jadi jangan jangan dirubah-rubah gitu. Apalagi biasanya juri itu kan mencarinya kesalahannya gitu. Ya. Oke. Dari hafalan juga silakan di murojaah lagi ya. Jadi ya seperti itulah, kadang kita kalau menghafal, kalau murojaah lancar gitu, tapi ketika sedang di depan kadang karena mental mungkin ya
Tapi udah terbiasa ikut lomba kan? Hah? Di luaran maksudnya ketika banyak penontonnya gitu. Enggak, sudah pernah. Ya, jadi dilatih juga mental gitu. Ya karena emang ada orang yang udah siap-siap tapi kayak kerupuk gitu. Ya, dilatih ya. Makanya ini ini dimanfaatkan gitu. Ya, kita bukan mau istilahnya kita sambil menguji mental kita sambil menghafal gitu ya. Ada rezekinya dari Allah, misalkan juara itu ya fadl dari Allah gitu ya. Ya, itu untuk khafifah ya. Nah, jadi tadi poin yang pertamanya silakan cari makom atau cari lagu yang emang sesuai dengan karakter suara kita. Tadi katanya harus pilihannya. Nah, tapi kemarin saya sampaikan ke Maulidil Haq, alangkah baiknya kalau misalkan kita menguasai semua makom lagunya gitu. Ya. Jadi bagusnya gini maksudnya, ketika si juri ngasih soal dengan umpamanya makom bayati, kita jawab dengan bayati lagi lagunya. Misalkan dengan makom hijaj, kita hijaj lagi. Jadi itu senang biasanya juri itu. Ya makanya kadang lomba itu gimana juri ya. Jadi juri itu raja mungkin ya nanti. Nah, seperti itu ya. Dan juri itu biasanya cari kesalahan. Di mana nilai kesalahannya atau kurangnya gitu. Ya, seperti itu. Silakan disempurnakan itu ya. Jadi satu poinnya cari makom yang sesuai dengan karakter suara kita. Nah, kemudian yang kedua dari segi bacaan ya konsisten panjang pendeknya. Kalau umpamanya ada sukun ya yang dapat 3 jalan itu kan ada bisa 2 harkat kan, 4 harkat sama 6 harkat itu kan silakan konsisten kita mau di mana nih, mau di 4, di 2 apa di 6. Kemudian tadi mad jaiz masih golongan mad far'i ya, itu juga usahakan dilebihkan daripada mad asli ya, jadi jangan sama gitu kayak wa'ahidna ila, jadi konsisten gitu. Kemudian yang ketiga hafalannya ya, hafalannya di murojaah kembali gitu. Silakanlah, itu teknisnya terserah mau seperti apa silakan ya. Jadi fix ya, ini bukan fix tapi belum disahkan. Saya ngasih masukan kalau misalkan pesertanya ada berapa, ada 6, nah udah aja Anda kan PJ-nya udah aja. Kalau masa 15 sama yang 5 kalau pesertanya kan hanya 6. Kalau misalkan yang 15 cuma 1 berarti dia sudah jadi juara gitu. Betul kan ya? Ya udah berarti ditandingkan aja yang 6 itu. Ngambilnya yang paling sedikit 5. Ya. Berarti 5 aja, yang 5 juz aja gitu. Ya. Itu masukan, tapi silakan nanti fixnya disampaikan ke peserta gitu. Ya gitu ya Habibah. Silakan. Ada yang mau tanyakan enggak terkaitan dengan apa yang saya sampaikan barusan? Ya. Ini baru ya, siapa namanya? Asti. Asti. Dari mana Asti? Dari Cibalanarik. Cibalanarik. Oh, asli Cibalanarik. Enggak sih Pak, di kampungnya mah kampung Lembur Sumur. Oh, Sumur itu di mana? Cinta Jaya di Tanjung Jaya. Kecamatan Tanjung Jaya. Terus sama mahasiswa aktif Pak Nucil? Iya. Prodi apa? Pendidikan fisika. Fisika. Pak Nana ya? Wan. Pak Irwan. Iya. Pak Agus Sumantri. Kajar gak Pak Agus Sumantri? Baru berarti beliau ya? Pak Agus Sumantri, Pak Irwan, Pak Nana. Pernah mondok tahfidz di mana? Gak pernah. Tapi menghafal sendiri. Menghafal sendiri. Udah dapat berapa juz? Ya, insya Allah mah juz akhir sekitar 9:28 baru ngafal setengah-setengah. Juz akhir, juz 29, 28. 29:30 yang bukan yang 28 mah setengahnya. 1-2 mah belum pernah dihafal tapi pernah sama ngaji tafsirnya. Oh gitu. Jadi sekarang ikutnya yang 5. yang 5. Gak apa-apa 5 dari awal. Nah itu harus ada kejelasan aturan mainnya gitu. Ya kan beda-beda.
setiap pesantren beda-beda ya, betul nggak? Yang kalau Kang Haji Dede, yang saya tahu nih ya, karena saya punya adik di sana, itu mundur gitu. Jadi dari 30 dulu, 28, 29, tapi adalah yang dari awal beda-beda gitu. Aslinya beda-beda ya. Jadi punya cara masing-masing sebetulnya. Ya tujuannya ke sana juga gitu maksudnya, menghafal Al-Qur'an. Kalau di sana gimana? Di mana teh Mas Andren teh? Gimana? Menghafalnya apakah satu dulu sampai berapa itu teh? Sampai 30 apa gimana? Enggak di sana yang pernah kealami sama siapa Hovifah? Gimana? Jadi 1 sampai 5, nanti selanjutnya? Ngerti gak maksudnya? Oh, kan ada yang gini. Beda-beda, maksudnya gini. Kalau di Kang Haji Dede yang mau dijadikan juri sekarang itu 5 juz itu mundur dulu, mundur gitu. Mundurnya dari juz 30 dulu gitu. Nah, tapi beda-beda maksudnya, makanya ini gak apa-apa lah. Apa namanya? Kalau di sana gimana kemarin dulu ketika pesantren? Apakah dari menghafalnya dari juz 1 dulu? Kalau setorannya dari Juz 30 sampai berarti juz 30, berarti mundur kan sama? enggak, tapi langsung ke 1 langsung aja. Oh, 30 dulu selesaikan, langsung 1. Setelah itu kedua. Terus ngaji gitu aja. Ya, berarti 2, 3, 4, 5 terus. Nah, seperti itu. Ya, berarti harus ada aturannya kalau kecuali Oh gitu. Ya. Berarti sanggup nggak kalau misalkan gitu? Ya, saya baru tahu nih aturannya. Jadi 2 juz depan, 3 juz belakang. Sama juga kan berarti 28, 29, 30 udah di luar kepala kan? Masih lancar. Ini maksudnya udah pernah setorkan itu. Nah, berarti itu ya udah fix ya, aturannya sampaikan ke peserta supaya mereka lebih fokus ke sana. Ya, jadi jangan ada asumsi apa namanya peserta itu 5 juz itu dari awal semuanya 1 2 3 4 5 gitu. Berarti 1 2 28 29 30 ya. Fix itu ya, udah fix. Jadi nanti soal pun dari sana. Ya. Ya, saya baru tahu nih. Berarti seperti itu ya. Berarti 30 29 28 1 2 gitu kan. Ya, oke. Tapi ini belum ditahsin ya. Saya tahsin dulu ya. Nah, saya menyarankan kalau belum pernah mondok di pesantren tahfidz, gak apa-apa menghafal sekarang, tapi nanti supaya sanadnya nyambung ya, kamu mondok di tahfidz gitu. Ya. Saya juga bukan ahli tahfidz ya. Makanya saya udah bilang ke PJ-nya, saya bukan ahli tahfidz itu, tapi disuruh untuk kelatasinnya saja gitu. Karena tahfidz itu bagusnya itu sanadnya nyambung gitu ya. Misalkan kamu dari mana? Dari teh siapa? Teh Ain Nurjana, Ain Hamidah dari Kang Sobur dari mana terus nyambung ke sana. Itu seperti itu tahfidznya bagusnya emang gitu. Emang lebih bagus itu semua ilmu itu sanadnya harus jelas nyambungnya gitu. Yap ya, coba Iqra'ul Fatihah. Dibuka saja bin Nadri. Ini untuk bukti ke sana nanti. Oh. Biarin aja yang datang urusan mereka. Ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maratan wahidatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Saya koreksi ya. Jadi makhrajnya masih harus disempurnakan gitu ya. Nah ini pentingnya kita punya guru gitu. Jadi sebetulnya gini, yang bagus itu pesantren tahfidz itu, dan tapi banyaknya mayoritasnya biasanya ditasin dulu gitu. Ya, jadi sebetulnya mau ke tilawah, mau ke mujawad gitu ya. Mujawad itu dilakukan kayak quro gitu ya. Mau ke mujawad, mau tahfidz atau muratal itu pintunya itu tahsin dulu gitu. Ya. Jadi tahsin itu maksudnya membaguskan bacaan. Kan sebetulnya dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa versi gitu. Maksudnya bukan versi ini. Jadi ada yang biasa kita baca itu, coba saya mau tanya dulu nih. Yang di sini ada 5 orang nih. Yang biasa kita baca itu qiraat apa sih? Qiraat hafaz gitu ya. Bukan hafaz. Qiraat hafaz ya. Tapi salah juga nyebutnya, bukan qiraat hafaz. Qiraat apa? Udah mendekati sih. Sempurnakan. Yang biasa kita baca itu qiraat apa sih? Kamu juga hafid kan sama? Nah, pernah menghafal Al-Quran kan coba? Berapa juz? Full 30 juz. 3. Kina? Berapa juz? Ya. 30. Di mana mondok? Di mana? Qasul Muhajirin. Siapa itu satu lagi? Tahfidz juga? Oke. Qiraat apa yang kita baca biasanya? Gak dikasih gitu sama gurunya? Gak ngasih tahu? Yang kita baca itu qiraat Imam Asim riwayat riwayat Hafaz gitu ya. Nah, jadi qiraat Asim riwayat Hafaz yang kita baca itu, karena qiraat itu sebetulnya yang masyhur itu ada 10. Disebutnya qiraatul asyarah. Tapi yang sering dipakai itu pada umumnya itu ada 7, makanya kita sering mendengar qiraatus sab'ah gitu kan. Nah, itu yang 7 itu sebetulnya kadang mereka itu ittifaq itu sepakat gitu. Ya misalkan memanjangkan madja'i umpamanya 6 harkat, kadang mereka ittifaq, kadang ikhtilaf gitu. Ya. Tapi pada umumnya untuk madja' ijmal wajib itu mereka ittifaq untuk melebihkan daripada mad asli gitu. Nah, cuma mungkin nanti ada ikhtilaf juga, maqamul ikhtilaf. Artinya ikhtilaf dalam memanjangkannya, ada yang ditambah, ada yang 2 harkat setengah, ada yang 3 harkat gitu. Ya. Nah itu, jadi cuma yang biasa kita baca itu qiraat Imam Asim atau qiraat Asim riwayat Hafaz gitu ya. Karena setiap
imam itu memiliki 2 murid gitu. Jadi yang qiraatus sabah itu berarti imamnya 7, murid-muridnya jadi mempunyai rawi-rawinya 2, jadi 14 semuanya. Ya. Misalkan kayak gini qiraat sabah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini masih bacaan hafaz ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada yang baca ya dengan versi yang lain, artinya qiraat Ibnu Katsir riwayat Waros. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi maknya juga dipanjangkan bighairi alif. Ada yang seperti itu. Atau misalkan di ayat yang lain misalnya siratal ladzina, ada yang baca zirata, ada juga yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu qiraat yang berbeda gitu. Ya, masuk ke qiraat sabah gitu ya. Nah, kalau qiraat hafaz itu ya seperti ini, qiraat Asim riwayat hafaz yang biasa kita baca, tapi biasanya tuh yang pesantren tahfidz itu yang bagus itu ada ditahsin dulu gitu. Jadi hafaznya ya, qiraat hafaznya qiraat Asim riwayat hafaznya di diijazahkan gitu. Ya jadi siapa namanya? Asti ya. Saya menyarankan ke depan mondok di tahfidz gitu ya. Supaya satu mungkin lebih lebih tertib lah gitu ya. Kan sayang kalau misalkan kita udah hafalan banyak tapi ternyata ketika mau disetorakan atau kan hafalan itu nempel gitu ya. Hafalan itu biasanya nempel hafalan itu. Ya, makanya ditahsin dulu. Ke Bapak di rumah juga tapi minta ditahsin. Gimana bacaan saya sudah bagus apa belum gitu. Ya. Oke, coba saya minta diulang sekali lagi Al-Fatihahnya. Jangan a'udzubillah, coba ulang lagi. Jangan suaranya tetap volumenya tetapkan. Tetap volumenya. Volumenya masih tetap. Jangan pas mau ke ujung jadi tidak ada volumenya. Enggak, udah, bentar, masukkan ya. Jadi kemarin juga saya sampaikan ke Khofifah ya. Jadi jangan a'udzubillah la, bukanlah a'udzubillahi kan di billah itu gak disukunkan haknya. Betul gak siapa namanya? Lutfia, betul gak? Coba sambil dilihat gitu. Tapi orang itu banyak seperti itu. A'udzubillahi minasyaiton, jangan syaiton. Syaitonir rajim. Coba, jangan dubillah, jangan syaiton, tapi dubillah, syaiton. Nah, silakan. Nah, jadi sambil dilihat nanti ya tulisannya. Jadi isti'adah itu haknya gak disukunkan, nunnya gak disukunkan. Zubillahi minasyaiton. Beda gak dubillah sama dubillah, beda gak? Syaitonir sama syaitonir rajim. Jadi kalau misalkan seperti itu seperti double harkatnya gitu. Ya, coba diulang.
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga sama. Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rohman. Rohmanir. Rahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh dilanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sama ya. Alhamdulillah la. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahman sama. Ya, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di mana sih makhrajnya? Pastul halqi kan. Iyyaka di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in di sini kan. Ya, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal. Sodnya bersiul. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan. Dari nas itu masukkan ke sod. Ihdinas gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, koreksi sedikit lagi. Jangan kof yang sukun itu jangan di apa istilahnya? Namanya siapa sih? Jangan diceklokkan gitu ya. Iya, betul nggak? Ya, jadi kof yang sukun itu tidak, bukan yang sukun, kof yang hidup gitu ya. Berharkat itu kan, coba harkat di mustaqim, kopnya harkatnya apa? Kasroh. Nah, berarti kasroh itu kan harkat hidup ya. Kalau ada kop yang berharkat hidup, gak usah jangan diceklokkan, itu namanya ceklok ya. Namanya apa sih? Mustaqim itu namanya apa sih? Nah, bukan kol-kolah. Cekloknya, ini ceklokkan ya bener ya. Dan saya tektok begini, aku, nah itu baru ya nektok teh atau kol-kolah teh ya kan, harusnya. Ai mustaqim eta mustaqim eta nyeklok nektok gitu. Hah? Udah kesaha. Coba mustaqim nektok gitu. Nah, bukan nektok gitu. Yang nektok mah kayak gini, ini bahasanya saya pinjem nih. Nektok katanya. Nektok teh mantul atuh. Kalau kopi yang mantul kayak gini, aku itu baru mantul. Kalau mustaqim gak mantul itu mah. Namanya apa itu teh? Namanya eta naon eta? Pami mustaqim. Naon namina eta? Henteu sebetulnya nyeklok naon. Naon eta sok. Nah, intinya begitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kop yang hidup, harkat hidup itu ada berapa? Harkat yang hidup ada berapa? 3. 1. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Baru tahu atau baru ada yang mengingatkan. Saya sama seperti Anda dulu, ya. Cuma saya talaki ke salah satu guru ya.
namanya Kiai Haji Sidik Mulyana, beliau qori internasional juga. Dan saya sering mendengar juga, menyimak gitu di media, syekh-syekh yang dari Mekah itu tidak menceklokkan kaumnya. Coba nanti di searching ya. Ada gak misalkan saya dari Mekah, ihdinas siratal mustaqim. Malahan suka ada yang gini, yang baca surah Al-Ikhlas, qul huwallah atau qul a'udzu. Kalau falak oke, qul a'udzu birabbil falaq, istabraq. Nah itu baru mantul itu. Ya. Nah itu koreksi ya. Fatihah ini kan kepake setiap hari ya. Bahkan kalau saya baca kitab fikih itu, Fatihah itu rukun dalam sholat gitu. Ya, kalau rukun tidak benar ya sholatnya juga duka gitu. Ya penting sekali. Profesor Rudi saja beliau masih belajar sekarang. Ya, saya wasilahnya bisa di sini itu karena beliau wasilah Al-Quran sebetulnya. Beliau itu minta waktu 1 minggu itu 2 hari ke saya. Jadi saya kenal dengan beliau itu melalui Al-Quran gitu. Suatu ketika saya disuruh mendengarkan bacaan Fatihah beliau, itu udah sekelas profesor, ya guru besar lah, udah profesor doktor gitu ya. Tapi beliau gak malu, gak gengsi belajar Al-Quran. Nah, saya habis khutbah Jumat masih ingat ya, belum minta didengarkan bacaan Fatihahnya, sama kayak anak kopnya gitu. Ya, dulu beliau katanya pernah mondok di pesantren yang ada di Singapura, entah di mana tuh. Pernah baca Fatihah di depan gurunya, kata gurunya sudah cukup. Lalu udah mungkin 2 tahun ke belakang beliau minta didengarkan bacaan Fatihah. Lalu ada yang saya bukan saya luruskan, intinya saya dapat dari guru saya seperti itu bacaan Fatihahnya. Kayak tadi misalkan di isti'adah di basmalah itu si ha itu kan tidak sukun gitu ya, jadi jangan dibaca bismillahirrahmanirrahim, harusnya bismillahirrahmanirrahim. Silakan aja dilihat nanti tulisannya. Nah termasuk qafnya sama gitu. Nah karena mungkin belum terkoreksi sama saya sehingga beliau menjadwalkan. Alhamdulillah sekarang bacaan Al-Qur'annya sudah bagus lah ya, beliau sudah bagus. Bahkan saya jadwal sama beliau itu Senin, Selasa Rabu, Jumatnya di rumahnya gitu. Jumat di rumahnya, istrinya ibu yang calon dekan di Fakultas Pertanian ngaji juga, putra-putranya disuruh ngaji juga gitu. Ada yang masih bujang udah PNS, silakan yang mau daftar di kementerian ya, di kementerian. Soalnya Pak Rudinya nyuruh cariin ke saya gitu calonnya gitu. Udah banyak yang daftar tapi gak masuk dia gitu. Udah banyak dokter gitu ya, dokter bidan gitu, tapi gak masuk gitu. Entah yang mau kayak gimana gitu. Ya mau saya share nanti fotonya ada gitu. Ya mudah-mudahan ada jodohnya di sini gitu. Ya gitu. Udah PNS di Kementerian Keuangan, anaknya soleh lagi. Ya gimana bapaknya lah, anaknya soleh, wah nurut ke bapak itu. Saya juga salut sama Pak Rudi itu. Nah saya kenal sama beliau sehingga saya bisa di sini tuh wasilahnya Al-Quran gitu. Lalu beliau juga suka kan rukun qauli dalam sholat itu ada 2, bukan ada 2, ada lagi yang selain Fatihah, yaitu tasyahud ya. Jadi sebelum tahsin ke Al-Quran beliau itu selalu baca Fatihah. Mungkin kalau dihitung sampai dari mulai saya ngaji sama beliau sampai sekarang, kayaknya udah ada 1000 kali mungkin beliau baca Fatihah. Nah, jadi kata salah satu guru saya dulu ketika di pondok, tes Fatihah, insya Allah yang lainnya nanti bisa bagus juga gitu. Ya. Itu ya, jadi jangan mustaqim gitu, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, biasa aja. Kecuali qafnya berharkat sukun, baru itu dipantulkan. Kayak misalkan iqra
iqra. Ya, atau qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Atau wassamaa'i wattariq. Itu baru ya. Tolong diperbaiki ya itu. Baru ada yang mengingatkan atau baru tahu? Enggak, pas di pesantren kami kan, tapi kan enggak pesantren Quran. Yang penting huruf po harus dibaca gitu. Nah, emang seperti itu. Nah, ini sedikit sering juga. Saya kan basicnya di kitab juga. Saya ngaji di kitab. Kalau di Quran itu saya paling pasaran-pasaran gitu ya. Nah, emang sekarang itu jangankan luar santri pun sekarang banyak yang tasnya masih rusak gitu. Terutama santri-santri yang dari kitab. Makanya ya kalau kita ingin bagus bacaan Al-Quran ya datanglah ke pesantren Al-Quran gitu kan. Saya juga di sini walaupun saya basicnya kitab, saya buka pesantren Al-Quran. Ya tapi saya jadi intinya saya kurikulum utamanya itu Al-Quran ya. Baru juga sudah disampaikan ke Gina gitu ya. Jadi kurikulum utamanya Al-Quran, bukan lebih fokusnya. Jadi kurikulum utamanya Al-Quran, terus ada mujawad gitu ya. Artinya ditilawahkan gitu. Kemudian ada tahfidz. Cuma saya bukan basic tahfidz, makanya saya ngundang dari luar gitu untuk tahfidznya. Supaya betul-betul ahli ya gitu, spesialisnya beliau gitu. Jadi saya ngundang dari luar untuk murabi tahfidznya gitu. Kemudian ada juga kurikulum yang lain gitu. Tauhid, fikih ya. Paling tidak dasarnya Safinatun Najah gitu. Kemudian ya dasar saja lah. Takrib gitu ya. Kalau tauhidnya mungkin Tijan, Sanusi, Fathul Majid gitu. Ya. Jadi lebih fokusnya ke Al-Quran gitu, di sini. Karena ya saya juga pada Al-Quran satu saya hobi gitu. Terutama saya hobi di tilawahnya gitu. Ya. Ini bukan promosi ya, sosialisasi aja lah. Iya, kebetulan di sini sudah ada 3 mahasiswa dan kemarin juga ada yang dikumpulkan sama Pak Haji Rudi ke sini. Kurang lebih ada 30 orang mahasiswa ya. Mudah-mudahan bisa gabung di sini gitu. Ini tempatnya untuk pondok putri nanti sininya gitu. Ya. Gak apa-apa saya sambil promo aja lah. Nah, seperti itu. Nah gitu ya. Jadi jangan mustaqim gitu. Nah, kecuali kalau qofnya itu qof yang cukur. Terus lanjutkan dari mustaqim. Suratul ladzina. Ini mah tasin aja dulu ya. Udah lama kan? Udah lebih dari 1,5 jam enggak? Silakan. An'am. Kalau a itu kan a itu terbuka. An. A-nya di sini. An'a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Awas, magnya jangan dipantulkan. Ghairil waladdo. Jadi do itu jangan ke depan, lidah kita jangan waladdo, tapi waladdo yang gitu. Ya, jadi do itu coba nanti dilihat di buku makhraj ya. Do itu saya lupa lagi arobiahnya tuh. Jadi do itu prakteknya lidah kita itu mendorong angin tapi ke pinggir gitu, kayak mobil mau belok sat gitu tah. Lidah itu mau ke kiri waladdo. Ya, emang paling sulit do itu.
Di antara huruf hijaiyah yang 28 yang paling sulit itu do ya. Waladdallin. Kemudian panjangnya juga do-nya itu kan 6 harkat ya, mad lazim itu ya. Coba ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu ya. Jadi koreksi sekali lagi untuk tahsinnya silakan diperbaiki. Ini kan dibatasi waktu juga ya, makanya saya suruh mondok kemarin juga, salahkan aja panitianya. Maksudnya saya suruh 5 hari itu supaya gak habis ongkos juga di sini saja gitu. Ya, maksudnya supaya lebih lebih waktunya lebih padat juga gitu. Dan saya minta maaf gini hari ini ya, sayanya ke sana kemari gitu ya. Lumayan ada kegiatan lah yang lainnya. Gitu. Ya sampai di sini dulu ya, Gin. Ya. Kebetulan sekarang juga ada mau ada Pak Haji Rudi ke sini. Nah, ya silakan yang tadi masukan baik ke Khofifah atau ke Asti ya. Ke Asti silakan disempurnakan, diperbaiki ya. Hafalannya juga saya belum tahu hafalan Asti ya. Hafalannya untuk Khofifah silakan. Terus yang pernah ikut di Unsur itu siapa? Yang satu lagi? Yang perempuan? Kemana Raminya? Oh ya. Ya, usahakan besok hari keempat kan kita maksimalkan lah. Hari kelima nanti mudah-mudahan bisa paling lebih fokus ke makomnya nanti, lagunya. Ya. Lebih fokus ke lagunya. Itu ya, itu saja mungkin. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Ya, dan silakan masukan-masukannya dilaksanakan ya. Gitu. Nanti bisa sambil mungkin mendengarkan bacaan Fatihah dari media gitu ya. Tapi hati-hati juga karena contoh nih, bukan saya fanatik ya. Persatuan sama ini itu beda baca Fatihahnya gitu. Kalau persatuan so dengan sa itu sama gitu. Kalau di NU tapi rujukannya kitab tajwidnya itu memang sod itu bersiul. Soalnya saya pernah ngajar santri ya udah saya tahsin saya ketemu 2 tahun ketemu lagi saya tanya dia di pesantren tahfidz saya coba tes bacaannya jadi so dengan saya itu sama gitu. Nah silakan nanti dipelajari lah itu ya karena kita terbatas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya